Nah inilah saya bilang ya, umat-umat Islam ini detik ada hadits lemah, doif. Cuma kau coba kau jawab ya, arti sahih apa? Hah? Itu Sahih Al-Bukhari loh. Bukan hadisnya yang lemah, otakmu dan pengetahuanmu yang lemah. Hadits Bukhari yang kamu maksud nomor 6573 itu tidak membahas tentang bentuk Tuhan. Kamu itu mulai apa ya? Ya, mulai mencoba lagi kembali penyakitmu yang lama, suka nipu, bawa-bawa hadits lagi. Itu hadis tidak menceritakan tentang itu. Musnad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an itu tidak menceritakan tentang itu. Kamu itu suka sekali nipu. Kamu sudah menipu dirimu dengan menggunakan agamamu, kau coba lagi menipu orang dengan menggunakan hadits. Aduh, kapan kamu sehat? Saya tidak mempermasalahkan ya di surga atau di dunia. Yang saya tanya itu, Allah bisa dilihat atau tidak dengan kasat mata. Nah, kau ngeles melulu dari awal, ya. Nah, ya sudah, kalau kau sudah akui. Nah, berarti kan intinya Allahmu kan bisa dilihat dengan kasat mata dan punya bentuk, ya. Kenapa saya karena punya bentuk? Karena Rasulullah katakan punya bentuk, dan ini disepakati oleh ulama syekh ya, Dr. Rohi lulusan dari Al-Azhar Kairo Mesir. Dia katakan, dia sepakat bahwa Allah mempunyai bentuk yang baru, dia bilang ya. Nah, bagaimana Allah punya bentuk dan ada apa dengan bentuk sebelumnya? Ayo coba kau jelaskan. Nah, kalau kau tidak tahu, Rasulullah katakan loh, Allah itu bisa dilihat dengan kasat mata dan punya bentuk. Itu Muhammad katakan. Nah, inilah kacaunya saya bilang ya, kacaunya ketuhanan kamu. Coba saudara tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah itu punya bentuk. Silakan. Ya, coba Anda tunjukkan di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah punya bentuk. Silakan. Ada dalam hadits. Iya atau tidak? Coba kau akui dulu, Juma. Tunjukkan di mana haditsnya, coba. Jangan kamu kayak mengajar di gereja. Ini kau lagi berhadapan dengan saya. Silakan tunjukkan hadisnya. Di mana Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah itu punya bentuk. Silakan. Itu sudah kutunjukkan Juma ya. Nah, sekarang saya tanya, iya atau tidak Allahmu punya bentuk? Ya. Ah, masa gurunda begitu aja nggak tahu, gimana sih? Ya mana? Coba kamu bacakan kepada saya mana haditsnya. Kalau kamu hanya mengatakan sunakom, wahai, lemah sekali pengetahuanmu. Coba tunjukkan yang mana haditsnya, coba. Saya ingin tahu. Oh, lemah. Oh, lemah. Itu Quran yang kau baca, pembacaan menurut Hafs itu lemah atau tidak? Ya. Nah, inilah saya bilang ya, umat-umat Islam ini detik ada hadits lemah, doif. Cuma kau coba kau jawab ya. Arti sahih apa? Hah? Itu Sahih Al-Bukhari loh. Bukan hadisnya yang lemah, otakmu dan pengetahuanmu yang lemah. Hadits Bukhari yang kamu maksud nomor 6573 itu tidak membahas tentang bentuk Tuhan. Haddatsana Badal ibnul Muhabbir. Ya. Tidak ada di situ diceritakan tentang bentuk Tuhan. Ini menceritakan, hadits ini menceritakan tentang bagaimana kemudian Badal bin Al-Muhabbar
menceritakan kepada Subah, lalu kemudian mengabarkan kepada Amru, ya, lalu kemudian Abu Wail mengatakan kemudian kepada Abu Musa, dan lanjutkan lagi kepada Abu Mas'ud, lalu kemudian menemui Ammar ketika dia diutus Ali kepada Kufa untuk mengajak masyarakat Kufa ikut dalam barisan. Lantas keduanya mengatakan kepada Ammar, kami belum pernah melihatmu melakukan sesuatu yang lebih kami benci daripada kesegeraanmu dalam masalah ini semenjak kamu masuk Islam. Lalu kemudian Ammar menjawab, dan saya juga belum pernah melihat kamu berdua melakukan sesuatu yang lebih saya benci daripada keterlambatan kalian mengikuti urusan ini. Lantas Ammar memberi keduanya masing-masing satu pakaian, kemudian mereka bertiga pergi ke masjid. Tidak ada kaitannya dengan Allah, bentuk Allah. Kamu itu mulai apa ya? Ya, mulai mencoba lagi kembali penyakitmu yang lama. Suka nipu, bawa-bawa hadits lagi. Itu hadis tidak menceritakan tentang itu. Musnad Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an itu tidak menceritakan tentang itu. Kamu itu suka sekali nipu. Kamu sudah menipu dirimu dengan menggunakan agamamu, kau coba lagi menipu orang dengan menggunakan hadits. Aduh, kapan kamu sehat? Hasan Wijaya, saya ingatkan kembali ya. Kalau kamu ingin mencari celah di dalam ajaran agama Islam, wajib hukumnya kamu itu belajar Islam. Kamu jangan menerima link-link, menerima copasan-copasan kafir, sesama kafir, lantas kemudian kau jadikan sebagai hujah untuk menghujat Islam. Nah, mana coba buktinya? Bukhari Muslim, ya, Sahih 6573 itu tidak seperti itu dalilnya. Tidak ada menceritakan tentang bentuk Allah. Nah, inilah makanya saya katakan, orang yang mengkritisi Islam kalau tidak gila, bodoh. Nah, itu ada dua-duanya samamu. Zuma, itu sudah saya screenshot ya. Jadi kau jangan ngeles-ngeles ya. Sekarang saya tanya, jangan berkhotbah di sini ya. Punya bentuk atau tidak? Nah, itu saja. Kamu belajar lagi deh. Kalau kamu ingin mengkritisi Islam, kamu harus belajar dua kitab Al-Quran dan juga kitab Sahihah. Yang kamu tunjukkan itu bukan hadis Sahihah. Yang kamu tunjukkan itu hadis apa? Hadis yang menceritakan tentang apa yang Allah terangkan, apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran tentang wajah atau tentang sifatnya dia, itu tidak ada kaitannya dengan hadis yang kamu maksud. Kamu jangan coba menipu kami di sini. Kami umat Islam itu tahu. Kami ngerti agama kami seperti apa. Loh, kamu mengatakan hadits Bukhari. Ya, berapa tadi? 653, 65 berapa tadi? 6573. Mana ada haditsnya tentang bentuk Tuhan? Aduh, kamu jangan gila permanen deh. Kamu belajar lagi. Juma, berarti kau tidak jujur ya. Hadits Sahih Al-Bukhari ya, itu Syekh Yasir Al-Habib dari Mesir ya. Dia katakan Sahih Al-Bukhari adalah maskara. Tahu nggak artinya apa kamu? Nah, jadi kau jangan ngeles melulu Juma ya. Nah, itu sudah saya screenshot. Betul atau tidak Allah punya bentuk? Nah, kau jawab. Nah, tadi Janul udah akui yang awalnya juga seperti Juma mungkin ya, pelintut Allah bisa dilihat dengan kasat mata. Tadi dia nggak akui. Nah, akhirnya dia akui itu pada Yulum Kiamah. Maksud saya apa? Jujurlah gitu loh. Gundulmu odong-odong ya. Coba sekarang saya tanya ya Janul ya. Arti sohi apa? Sohi itu apa artinya? Berapa kali saya harus ajarkan ke kamu, kalau kamu mau mengkritisi Islam, kamu harus belajar kitabnya Islam. Jangan kau menerima copasan, lantas kemudian kamu gunakan itu untuk menghujat Islam. Nah, ada copasan, kemudian lengkap copasan dengan terjemahan lagi. Di situ dituliskan Allah berbentuk. Hadits Bukhari 6573. Itu kamu ditipu sama kawanmu sendiri. Hadits Bukhari tentang 6573 itu membahas tentang sholat, bukan membahas tentang bentuk Tuhan. Ya, jadi kamu gila, jangan gila permanen lah. Saya kan sudah lama sering ngajarin kamu, kalau mau mengkritisi Islam itu, ya,
Kudu belajar dulu buku panduan Islam. Apa itu Al-Quran dan hadits. Nah kalau kayak begini, kamu ditipu sama sesamamu kafir. Ada terjemahan hadits Bukhari 6573, isinya lain. Kasian kali kau. Nah, cuma ini kau salah. Kau bilang ini kopasan. Nah, kau bodoh saya bilang. Itu sunnah.com itu, kau ketik. Di sana ada Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari. Kau ketik. Bisa kau dapat semua sumber-sumber hadis di sunnah.com ini. Nah, kau bilang kopasan. Jelas kau tidak tahu berarti, ya. Nah, artinya sahih apa? Tadi Janul udah jawab, jujur dia. Asli. Nah, Hasmizul Ali Syekh dari Iran katakan ya bahwa hadits Sahih Al-Bukhari adalah maskara. Apa artinya maskara, Juma? Sahih itu sudah benar. Hadis sahih itu artinya hadits yang sudah lulus dari perawi, matan, sanad dan seterusnya, dan benar-benar murni bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu hadits sahih. Yang jadi masalah itu kamu sekarang. Kamu katakan hadits Bukhari nomor 6573 itu berbicara mengenai bentuk Tuhan. Berdasarkan karena kamu menerima copasan, ada bahasa Indonesianya, kemudian ada tertulis apa? Ini hadis bercerita tentang bentuk Tuhan. Padahal hadis itu tidak bercerita tentang bentuk Tuhan, bercerita tentang sholat. Hadis Bukhari 6573 itu berbicara mengenai sholat. Ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa faqala ma ra'ainaka ataita amran akra indana min islaik fi hazal amri. Ya. Jadi ini bercerita tentang sholat, teguran sholat kepada para sahabat pada masa itu. Yang bercerita adalah tentang Abu Musa, Abu Mas'ud, dan juga ketika mereka menemui sahabat Rasulullah itu Ammar. Ya, ketika diutus oleh Ali ke Kufah untuk mengajak masyarakat Kufah ikut dalam barisan. Tidak ada ceritanya tentang bentuk Allah. Aduh, kamu ditipu sesamamu kafir. Hadis itu menceritakan tentang sholat. Ya, wa kasahuma khullata thumma rahu ilal masjid. Perintahnya tentang sholat, bagaimana kemudian Ammar memberi kedua sahabatnya itu masing-masing satu pakaian, kemudian mereka bertiga ke masjid. Nah, ada kaitannya dengan bentuk Allah. Aduh, kamu jangan gila permanen deh. Oh, Zuma, berarti kau takiyah, ya. Nah, berarti kau tidak tahu. Kau bilang kopasan, kau pembohong, ya. Sunnah.com itu dalam bahasa Inggris. Tapi saya pakai Google, saya terjemahkan, ya. Kau ingin lihat bahasa Inggrisnya? Hah? Sahih itu adalah benar-benar dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengakui bahwa hadits Bukhari 6573 itu adalah sahih. Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al-Muhabbar. Saya kan sudah membacakan samamu tadi, bagaimana kemudian Syuba, bagaimana kemudian Amru, lalu kemudian Abu Wa'il, lalu kemudian Abu Musa, kemudian Abu Mas'ud, lalu kemudian orang-orang ini menemui Ammar. Nah, kemudian di akhir daripada hadits itu dikatakan wa kasahuma khullata thumma rahu ilal masjid. Apa hubungannya bentuk Allah dengan masjid? Ya, ini tentang sholat di masjid. Lo kok larinya ke bentuk Allah? Ini kenapa bisa seperti ini kamu? Karena kamu itu tidak ada ilmu tentang Islam. Kamu mendapatkan copasan dari sesamamu serigala. Kemudian kau anggap itu benar. Begitu bertemu dengan saya, dengan teman saya di sini, kamu malu sendiri. Ternyata teman kamu itu salah kasih referensi, salah kasih kamu senjata. Ya, hadits Bukhari Bukhari bukan Muslim. Hadis Bukhari 6573. Sekali lagi saya katakan, itu tidak bercerita tentang bentuk Allah. Itu bercerita tentang sholat. Ya, jangan gila permanen apa kamu. Juma, perlu atau tidak saya tunjukkan dalam bahasa Inggrisnya?
Wah, kau ini rupanya gurunda takiyah juga, ya. Itu kan saya translate, ya, pakai Google. Aslinya bahasa Inggris semua sunnah.com itu. Nah, ini saya jadi tahu ya, rupanya banyak umat Islam juga yang tidak paham. Waduh, gila permanen rupanya kamu ini. Saya kan sudah katakan samamu, hadits Bukhari sahih. Hadits Bukhari 6573 sahih. Tapi itu tidak bercerita tentang bentuk Allah, itu bercerita tentang sholat. Ya, itu bercerita tentang sholat. Faqala ammaru ma ra'aitu minkuma mundu aslamtuma amran akra indi min ibta'ikuma anhadal amri wa kasahuma hullata summa rahul ilal masjid. Jadi ini bercerita tentang dua orang. Kemudian kedua-duanya ini diperintahkan, ya, atau ditegur oleh Ammar. Kemudian Ammar mengajak mereka ke masjid. Tidak ada kaitannya dengan tuduhanmu Allah itu punya bentuk. Tidak ada yang menolak hadits Bukhari 6573. Semua kami mengimani itu. Itu bercerita tentang sholat. Yang sekarang ini jadi masalah itu, kamu manusia kenapa gila permanen? Itu yang jadi masalah. Disebabkan karena Tuhanmu berbentuk manusia. Disebabkan karena Tuhanmu berbentuk roh, bertanduk 7, bermata 7. Karena Tuhanmu itu yang aneh, sampai kamu itu pingin juga menjadikan Tuhan kami aneh. Sampai kamu ditipu sama kawanmu sendiri. Dikasihlah kau copasan, kamu pikir sesuai dengan dalil. Hadis 6573 itu jangan ngajarin kami. Itu makanan kami siang malam. Ngerti? Sedangkan ajaran Yesus aja kamu nggak paham, sosokan bawa hadits ke sini. Malu kan kamu? Astagfirullahaladzim. Kamu itu bahasa Inggris, saya ini bahasa Arabnya. Hadits itu bahasa Arab, tuyul, bukan bahasa Inggris. Jadinya kamu itu ketipu. Saya kan udah bacakan samamu. Faqala ammaru ma ra'aitu minkuma. Ini ma ra'aitu minkuma. Ini bercerita tentang dua teman daripada Ammar. Kemudian Ammar memberi kedua temannya ini masing-masing pakaian. Untuk apa? Untuk supaya mereka bertiga ke masjid. Wa kasahuma hullata summa rahu ilal masjid. Ini bahasa aslinya, original teksnya udah jelas kok. Ya, jadi kamu itu mencoba untuk menipu, tapi salah orang, salah sasaran kamu. Kamu kalau biasa nge-google, coba kamu buka deh di situ. Bukhari nomor 6537 yang kau maksud itu. Itu bercerita tentang apa? Bercerita bentuk Allah atau bercerita tentang sholat? Coba, silakan. Kau lihat di mana itu Juma, ha? Kau bisa berbeda, ha? Yang gila permainan tuh ente, ya. Lu mau takia, tadi kau bilang kopasan, ha? Ketik di Google sunnah.com, itu bisa kau cari semua. Ada Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, ya. Ini saya dapat dari CP. Oh, rupanya nyarinya seperti ini. Gitu Juma. Nah, kalau saya ngomong pakai bukti. Iya, tapi kan dari bahasa Arab, ya. Itu ada Inggrisnya, terus diterjemahin. Kan bisa diterjemahin, zaman sudah canggih Juma. Nah, sekarang kalau kau emang tadi kisahnya seperti itu, coba kau screenshot, biar saya lihat, ya. Di mana perbedaannya? Coba kau screenshot Juma. Nah, yang jelas kau itu tidak punya malu. Kau bilang kau pasan. Makanya kalau mau kritisi Islam itu kudu wajib paham ilmunya. Ya, pakai ilmu dong. Jangan pakai copasan, jangan pakai Google. Hanya kamu ketabrak sendiri kan, malu kan kamu. Makanya kalau mau mengkritisi Islam itu, kamu harus kuasai buku panduannya. Jangan kok asal-asalan kayak begini mencoba menipu, akhirnya apa? Coba, kamu buntung kan jadinya.
Hadits Bukhari 6573 itu tidak bercerita tentang bentuk Allah. Itu bercerita tentang sholat, bagaimana kemudian Ammar dengan Abu Musa dan Abu Mas'ud ya diperintahkan ke masjid untuk sholat. Dan ada hubungannya dengan ini, dengan bentuk Tuhan. Jadi kamu maksa kali pingin Tuhan kami itu berbentuk kayak Tuhan kau itu binatang bertanduk 7 bermata 7. Akhirnya kamu asal-asal ngambil sumber. Jadinya kamu malu kan? Pakai ilmu apa? Hah? Kau itu harusnya malu Juma. Kau bilang sunnah.com kau pasan. Ya, tuyul kau bilang kau pasan. Orang itu kalau kau mau nyari-nyari hadis apa di sana ada semua, tinggal ketik Sahih Bukhari nomor sekian, Sahih Muslim. Itu nanti ada mesin pencarian Juma, ya. Nah, pakai ilmu apa? Hah? Kata cendekiawan Iran Ali Dasti, dia buat buku ya, 20 Years judulnya. Di sana dia katakan bahwa Quran ya, itu kalimatnya tak lengkap. Itu fakta Juma ya. Bahwa Quran itu sulit dipahami kecuali tanpa tafsir. Nah, itu betul. Dan di dalamnya disisipkan kata-kata tak senonoh. Itu betul Juma. Contohnya Quran surat 66 ayat 12. Di sana tertulis ya, farjaha. Nah, apa farjaha itu artinya Juma? Nah, jadi kau jangan ngomong begitu sama saya. Kalau sama anak yang baru sekolahan masih TK, kau bisa ngomong seperti itu, ya. Belum lagi Quran terjemahan Hafs yang kau pakai menurut Hafs ya. Nah, kamu nggak usah ngibul lagi menutupi kesesatanmu dengan mencoba kibulan baru, nggak usah. Ini aja dulu yang kamu bawa-bawa. Kamu kan mau supaya Tuhannya umat Islam juga berbentuk seperti Tuhan kamu itu, yang diludahi mukanya, yang ditonjok mukanya itu ya kan. Nah, makanya kamu itu serampangan ngambil sumber. Kamu katakan sunnah.com, ya kan? Lalu kemudian kamu katakan Bukhari, sahih lagi katamu. Tapi yang kau tunjukkan apa? Tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis 6573 itu di mana ada bercerita tentang bentuk Tuhan. Kamu pikir Tuhannya Kristen punya bentuk? Ya, Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat roh Allah seperti domba yang disembelih, bertanduk 7 bermata 7. Nah, itu bentuk Tuhanmu. Dalilnya nyata di kitabmu. Kamu mau supaya umat Islam juga itu Tuhannya berbentuk. Padahal sudah nyata di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama seperti Allah. Berarti tidak ada bentuk yang menyerupai dengan Allah. Kamu coba mengambil sebuah sumber. Muntadara kan kau? Makanya kalau kamu berhadapan dengan umat Islam, mereka itu sudah tahu buku panduan agamanya. Lain cerita kalau kau di gereja nipu jemaat, boleh kamu pakai yang kau katakan itu, tapi di sini jangan coba-coba. Ya, selama saya masih ada, kamu tidak akan lolos untuk menghina Islam. Kecuali hinaanmu itu ya hambar kayak begini, mencoba mengatakan Allah itu punya bentuk dan bentuknya itu bisa dilihat. Hadits Bukhari nomor 6573. Begitu saya buka kitab Bukhari, ternyata bukan kayak begitu dalilnya. Dasar tempe lu, cendol. oh berarti hadis kamu tuh hadis lokalan aja Juma ya. Emang kalau di Indonesia itu ya tidak lengkap ya, tidak lengkap. Nah, karena kau menghina Tuhan saya, Tuhanmu pun kata Yesus juga iblis. Mau tahu? Dalam Ali Imran 3 ayat 54 tertulis Khairul makirin, artinya apa? Terhebat tipu daya. Buah dari Islam adalah kebencian, permusuhan, intimidasi, penggal kepala, potong jari, ya. Makanya kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu Juma, ya. Ayo nak, fokus ke sini. Fokus. Tadi kau bilang sudah .com kau pasan.
Ayo, mana yang punya kamu? Coba saya mau lihat. Karena kadang-kadang di mesin pencarian tidak muncul, ya. Hadis di Indonesia mungkin kurang banyak kalau saya bilang. Tapi ya, kalau yang dari Timur Tengah sana itu banyak sekali, aneh-aneh bahkan ya. Jadi Hasan Wijaya ini mencoba untuk menyamakan antara Tuhannya Islam dengan Tuhannya Kristen. Di mana Tuhannya Kristen itu memang berbentuk ya, berbentuk dalam arti kata wujud ya, berupa makhluk dia Tuhannya. Yang mereka sebutkan Allah itu, Bapa itu adalah roh, itu bisa dilihat di dalam Wahyu 5 nomor 6. Di mana pengarang yang katanya dipenuhi Roh Kudus melihat sosok roh yang adalah Bapa ya, itu berupa binatang yang sudah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, coba bayangkan tuh. Itu gimana ceritanya bentuknya tuh? Ada Tuhan ya, ada Tuhan yang berbentuk roh tapi bertanduk 7, bermata 7. Bisa nggak dibayangkan itu kayak mana itu bentuknya Tuhannya Kristen tuh? Wahyu 5 nomor 6. Situ jelas dikatakan bahwa aku ya, Yohanes pengarang kitab Wahyu itu melihat roh Bapa bertanduk 7, bermata 7. Artinya bentukan Tuhannya dia ini memang unik. Unik tapi ya seram-seram gitu ya. Karena bertanduk 7, bermata 7, sudah begitu lehernya digorok, lalu kemudian dia bentukan binatang gitu, hewan. Nah itu. Lalu kemudian Tuhan Anak. Nah ini lagi, yang Tuhan Anak lucu juga ini. Karena pas hari ke-8, hari ke-7, hari ke-8 itu nonotnya dipotong. Jadi Tuhannya itu waktu bayi dipotong anunya, kemaluannya gitu. Jadi serba salah ini Tuhannya Kristen ini ya, yang berupa manusia, kakinya 2, kemudian ketiduran, takut dibunuh dan seterusnya. Nah, kondisi inilah kemudian yang membuat Hasan Wijaya ini stres, depresi dia. Karena dia depresi menemukan Tuhannya modelnya kayak begitu, bentuknya seperti itu, berbentuk binatang, digorok lehernya tuh binatang, lalu kemudian bertanduk 7 dan bermata 7. Stres nggak? Ya pasti stres lah melihat Tuhannya modelnya kayak begitu. Belum lagi Tuhannya yang berupa manusia, yang satu lagi ya, itu manusia utuh pokoknya. Jadi memang Tuhannya bentuknya begitu, mau kayak mana lagi. Bahkan ini yang berbentuk manusia ini lucu, pernah jadi mayat juga. Jadi depresi, stres ya. Ya maksudnya sudah level gila lah sebenarnya Hasan Wijaya ini. Nah, untuk menutupi kegilaannya itu, maka dia mencoba untuk mengais-ngais hadits katanya, supaya bisa gilanya itu terobati sedikit. Karena malu gitu, Tuhannya berbentuk binatang, bertanduk 7, bermata 7. Nah, binatang loh itu. Nah, inilah yang menyebabkan Hasan Wijaya itu gila. Kegilaannya kemudian dia coba tutupi dengan mengais-ngais suatu copasan, entah dari mana sumbernya ya. Lalu kemudian dia katakan itu adalah hadits. Padahal hadits Bukhari nomor 6573 itu tidak seperti itu. Kita ada kitabnya kok. Kita ada kitab Bukhari Muslim, ada Sahih Bukhari, kitab Sahih dan seterusnya. Kita juga pernah belajar tentang ulumul hadits. Kita pernah belajar tentang critical sanad ya, dan seterusnya. Jadi tidak mungkin dia ngibul gitu. Allah punya bentuk kata dia. Wah, ditanya mana bentuknya? Coba tunjukkan. Lihat hadits di nomor 6573 kata dia di Bukhari. Ya. Inilah saya katakan bahwa orang yang mencoba mengkritisi Islam kalau tidak gila ya, pembohong atau bodoh atau goblok, itu aja. Contohnya sekarang ini kita lihat. Buktinya ini sudah terpampang nyata coba. Dia menunjukkan copasan Bukhari Muslim nomor 6573. Padahal hadis itu hadis tentang sholat. Ya, itu hadis tentang sholat, bukan tentang wujud,
bukan tentang bentuk Allah. Lagi-lagi memang tidak ada diceritakan bentuk Allah itu seperti ini, seperti tidak ada itu. Ya, hanya dalam Al-Qur'an menerangkan tentang wajah Allah. Wajah di sini dalam arti kata ridha, ya, keinginan, kehendak Allah. Nah, tidak sama seperti dengan Tuhannya mereka yang tadi itu yang saya katakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya inilah Hasan Wijaya, penghujat, ya, penghujat yang numpang hidup di negara kita ini. Kemudian dia mencoba untuk mengambil keuntungan, ya, dengan cara menghujat Islam, kemudian mencoba untuk ngais-ngais berita-berita tentang hadis. Ternyata keseleo dia. Nah, itulah saya katakan bahwa Hasan Wijaya ini susah untuk dapat hidayah. Kenapa? Karena tidak sama seperti debater Kristen lainnya, dia jujur. Mereka menyampaikan tentang Islam betul-betul sesuai dengan dalil, meski mereka memahaminya berdasarkan dengan pemahaman pribadi. Kalau si Hasan Wijaya ini, wow, parah dia. Dan tidak ada malunya, karena memang sudah level gila. Orang gila memang kayak begitu. Ya namanya gila ya malu sudah tidak ada. Aduh, kasihan ini orang. Listen me.